Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Mutianisya, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 14 Kota Bekasi, akan menyampaikan pemecahan masalah mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pelajar, khususnya di SMK Negeri 14 Kota Bekasi. Jenis permasalahan yang akan diangkat yaitu mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan pada lingkup formal. Masalah yang diidentifikasinya yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kelas mulai pudar. Dan akar permasalahannya yang sudah dipilih yaitu penggunaan bahasa gaul dalam media sosial dan dunia maya. Yang kedua, kurangnya pembendaharaan kata, dan yang ketiga, kurangnya minat baca. Mengapa masalah ini diangkat dalam video kali ini? Karena bahasa Indonesia saat ini rawan sekali penggunaannya, terutama bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Siswa atau pelajar itu terkadang tidak menggunakan sesuai dengan kaidah dan konteksnya. Misalnya, ketika belajar di kelas, mereka itu belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan itu akan berpengaruh ketika mereka mengerjakan tugas atau membuat laporan, apalagi dalam bahasa Indonesia itu membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian karya tulis ilmiah. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya belum benar atau banyak sekali yang belum tepat, itu akan mempengaruhi pembendaharaan bahasa yang digunakan ketika menulis. Nah, inilah yang kita angkat. Sehingga tadi ada akar permasalahan, contohnya yang pertama, banyaknya penggunaan bahasa gaul atau bahasa yang diplesetkan. Walaupun di dalam media sosial atau di dunia maya, ketika kita berinteraksi lewat pesan WhatsApp atau misalnya kita membuat caption di media sosial, kita dibebaskan untuk menggunakan bahasa apapun. Namun ketika kita memang sudah terbiasa menggunakan bahasa yang tidak sesuai, nah, kita sebagai pelajar terutama akan terbawa kepada lingkup formal. Apabila kita masih belum bisa membedakan mana yang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak, nah itu bisa berpengaruh sekali. Makanya yang saya angkat di sini adalah bahasa Indonesia itu harus digunakan dengan baik dan benar, apalagi di lingkungan sekolah, terkhususnya di kelas. Nah, adapun di sini saya memberikan alternatif solusi dan hasil pemecahan masalah yang bisa kita lakukan di sekolah terutama. Yang pertama yaitu membiasakan literasi sebelum memulai KBM. Literasi ini diharapkan bisa membuat siswa itu belajar sedikit demi sedikit untuk membaca. Minat membacanya ditumbuhkan lagi, dimotivasi kembali. Misalnya dalam membaca Al-Quran pun sama, mau kitab atau Al-Quran, nah kita baca juga pengertiannya. Di situ menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Nah, dia bisa mendapatkan kosakata yang banyak, kemudian pembendaharaan bahasanya juga lebih baik dan dibiasakan. Kemudian yang kedua, membiasakan literasi karya sastra sebelum pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, kita bisa memberikan kesempatan dulu kepada siswa sekitar 10-15 menit dengan bacaan fiksi atau bacaan sastra. Bisa itu cerita pendek, puisi. Nah, itu juga bisa membuat pembendaharaan atau kosakata yang dimiliki oleh peserta didik lebih luas. Sehingga tidak hanya itu-itu saja atau sedikit kosakata yang dipahami atau yang digunakan sehingga mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama ketika di dalam pembelajaran, di dalam kelas. Nah, ini harus bisa membedakan peserta didik ketika berbicara dengan guru, menyapa guru, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini berhubungan juga mungkin dengan nilai
kesopanan ya, atau nilai dari bahasa itu bisa tercermin, bisa tersirat kesopanan dari peserta didik. Jadi mungkin bisa berhubungan juga dengan bahasa yang kotor atau bahasa yang kasar, kita bisa tanggulangi, kita bisa meminimalisirnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga diharapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, bahasa nasional kita, tidak pudar dan tidak kehilangan jati dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemecahan masalah yang diangkat pada video kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.